Nah, lain halnya kalau misalnya dia tadinya peserta PBI, lalu sekarang dia telah bekerja. Ya. Bekerja menjadi pegawai misalnya di suatu perusahaan. Lalu kan berarti dia akan dialihkan menjadi segmen PPU tadi itu ya. Ya. Nah, itu syaratnya seperti apa itu? Baik. Jadi untuk peserta yang saat ini posisinya PBI, baik aktif maupun sudah tidak aktif, ketika sudah bekerja, baik itu mungkin di perusahaan atau mungkin telah menerima SK sebagai ASN atau mungkin sebagai P3K untuk segera melakukan perubahan data menjadi peserta pekerja penerima upah. Jika dia sebagai pegawai swasta, maka cukup melalui HRD saja, Mbak Rati. Betul, karena sudah difasilitasi oleh HRD. Kemudian untuk yang bukan di perusahaan, maka dia bisa melakukan perubahan baik melalui kanal tatap muka, di kantor BPJS misalnya, di kantor cabang, juga bisa melalui namanya WA Pandawa, di pelayanan administrasi bisa melalui WA. Dengan syarat secara umum adalah identitas, KTP atau KK menunjukkan saja, dan juga SK yang berisi di situ ada gaji, kemudian juga ada tunjangan dan yang lainnya sih. Itu saja syaratnya. Syaratnya sebenarnya mudah ya. Betul. Nah, kalau peserta PBI ini mau mengundurkan diri dari kepesertaan PBI-nya, tapi dia akan beralih segmen ke pekerja mandiri. Misalnya perekonomiannya membaik nih, tapi dia tidak bekerja di perusahaan, tapi dia mau bayar mandiri aja supaya bisa kelas 1 misalnya. Nah, itu gimana tuh caranya? Baik. Jadi untuk peserta Bapak Ibu yang mungkin saat ini posisi sebagai PBI, tadi kan PBI ada 2 macam. Betul. Kalau yang PBI JK dari pemerintah pusat, jaminan kesehatannya, maka dia bisa mengundurkan diri melalui loket di kantor BPJS Kesehatan atau di kanal tatap muka yang lain juga bisa dengan mengisi formulir pengunduran diri. Kemudian nanti akan dialihkan, tapi kelas minimal adalah yang diambil kelas 2. Oh iya, tidak bisa kelasnya sama-sama kelas PBI kan kelasnya kelas 3. Seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk saat ini posisi sebagai PB ya PBD, juga pengunduran dirinya bisa melalui kantor BPJS Kesehatan, kelasnya masih bisa memilih gitu. Mungkin ada juga yang tetap mengambil kelas 3 walaupun mandiri. Mungkin karena berobatnya mungkin di luar kota seperti itu, karena lebih memudahkan vaskesnya. Dan untuk selain melakukan pengunduran diri di loket kantor BPJS Kesehatan, Bapak Ibu kami tetap sarankan untuk melapor ke operator desa atau operator kelurahan bahwa Bapak Ibu minta dinonaktifkan PBI-nya. Itu untuk menghindari hal-hal jangan sampai nanti misalnya mandirinya nunggak, dia akan kembali ke PBI kalau datanya masih ada nih di pusat masih ada, di Kementerian Sosial masih ada sebagai penerima PBI. Sewaktu-waktu Bapak Ibu menunggak bisa jadi kembali lagi seperti itu. Betul ya. Nah, berarti kita kembali lagi ke yang tadi. Karena banyak nih sebenarnya yang datang ke kantor sebenarnya, datang ke kantor cabang minta tolong banget daftarin saya PBI. Itu tadi nggak bisa ya, berarti kan itu adalah ranahnya dinas sosial ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya peserta belum pernah terdaftar sama sekali nih misalnya Mbak, dia ingin menjadi peserta JKN, apakah harus datang ke kantor cabang dan dia harus membawa berkas apa saja? Oke, baik. Baik, pertanyaannya baik sekali. Jadi Mbak Rati, kalau misalnya ada calon peserta kita yang akan mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan, anggaplah saja menjadi peserta mandiri, PBPU tadi, itu tidak harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Karena untuk pelayanan sendiri, untuk pelayanan peserta BPJS Kesehatan ataupun calon, jadi yang ini namanya masih calon, dan peserta itu bisa memilih kanal tatap muka secara langsung baik di loket BPJS Kesehatan, kantor kabupaten, kemudian pelayanan kami juga ada mall pelayanan publik, itu biasanya di setiap daerah itu ada pelayanannya, dan juga namanya Mobile Customer Service atau MCS atau lebih dikenal dengan BPJS keliling, itu juga bisa, atau melalui pelayanan non tatap muka. Untuk pelayanan non tatap muka itu bisa melalui WA biasa, namanya WA Pandawa. Jadi WA untuk pelayanan administrasi di nomor 0811 8165 165
dan juga bisa melalui kanal-kanal seperti website BPJS Kesehatan juga bisa. Dan syaratnya sangat mudah Mbak Ratih. Jadi untuk persyaratan mendaftar menjadi peserta mandiri, itu yang pertama tentu wajib satu kartu keluarga. Jika di kartu keluarga itu ada yang sudah terdaftar maka tidak wajib, atau ada yang sudah terdaftar tapi nonaktif maka wajib didaftarkan dengan syarat sama seperti yang PPU tadi. Jadi untuk persyaratan mendaftar menjadi peserta mandiri atau PBPU itu cukup menunjukkan identitas KK atau KTP, kemudian disiapkan nomor rekening atau nomor ATM, atau juga bisa menggunakan namanya selain rekening tadi menggunakan Mcash. Itu melalui WA Pandawa pun sama, jadi nanti diupload melalui WA. Kalau tatap muka hanya menunjukkan saja. Oke, berarti kalau memang tidak punya nomor rekening ya, tidak punya nomor rekening di bank, bisa menggunakan e-wallet ya berarti ya? Itu bisa. Oke, betul. Itu berarti ini BPJS Kesehatan sangat mempermudah ya, banyak opsinya. Opsi untuk auto debitnya mudah, Ya. dari mana aja bisa, membayarnya bisa dari mana aja, lalu pendaftarannya pun bisa dari mana saja ya. Terutama nih dengan adanya MCS tadi, Mobile Customer Service itu secara berkala kan ya, BPJS Kesehatan rutin betul. untuk jemput bola, Iya. ya kan ya, Betul. ke pelosok-pelosok untuk mencari nih, memberikan sosialisasi bisa, pendaftaran peserta juga bisa, pengaduan juga bisa. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk menunda ya teman-teman menjadi peserta JKN itu ya, betul kan? betul. Karena seperti yang kita sama-sama tahu, namanya sakit itu tidak ada yang tahu kapan ya. Tidak ketuk pintu ya. Tidak ketuk Datang pintu, tiba-tiba. betul, datang tiba-tiba. Makanya kami selalu menganjurkan untuk daftarlah selagi sehat, Ya. sesegera mungkin, gitu ya Mbak ya. betul. Nah lalu dengan banyaknya kanal-kanal yang tersedia tadi itu sebenarnya kita mempermudah peserta ya. Benar. Lalu untuk menutup kemungkinan adanya calo. Iya, betul. Betul kan? Karena yang harus ditanamkan oleh kita semua, pendaftaran BPJS tidak pernah memungut biaya kan ya Tidak Mbak ada ya? biaya administrasi. Tidak ada biaya administrasi apapun. Oleh karena itu pendaftarannya pun dipermudah. Kalau memang nggak bisa datang ke kantor, bisa melalui kanal-kanal yang disediakan tadi, gitu ya. Oh iya, sama satu lagi nih Mbak, kan banyak peserta yang bertanya sebenarnya. Iya. Saya tuh nggak pernah pakai BPJS, tapi kenapa saya tidak bisa berhenti menjadi peserta JKN? Itu sebenarnya dasarnya seperti apa sih? Iya. Itu biar teman-teman juga bisa lebih memahami kenapa. Baik, menjawab dari pertanyaan dari Mbak Ratih, dan juga mungkin ada beberapa atau mungkin teman-teman online ada yang bertanya nih, gimana sih caranya supaya saya bisa berhenti dari kepesertaan BPJS Kesehatan? Jadi karena sifatnya adalah wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan, maka rekan-rekan ini tidak bisa mundur dari BPJS Kesehatan. Dan juga asas yang digunakan atau yang diambil untuk BPJS Kesehatan adalah asas gotong royong. Itu yang paling penting. Jadi ketika sahabat-sahabat online tidak sakit, tidak menggunakan, itu sebenarnya iurannya adalah membantu dari teman-teman kita yang sakit. Begitu, Mbak Ratih. Berarti ada asas gotong royong ya, yang sehat membantu yang sakit, berarti gitu ya. Betul, Mbak Ratih. Karena kan biasanya pun akan bergantian kan. Sekarang kita membantu orang, mungkin suatu saat kita akan dibantu orang. Kembali ke tadi, sakit tidak pernah mengetuk pintu. Betul sekali. Nah, Sobat JKN tadi itu kan seperti info dari Mbak Yeni, kepesertaan JKN ini kan bersifat wajib. Jadi ada nggak sih sanksinya bagi masyarakat yang tidak mau mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN? Baik, karena tadi sifatnya sudah disampaikan bersifat wajib, maka pasti akan ada sanksinya kalau misalnya peserta itu tidak mendaftarkan, atau juga penyelenggara, misalnya perusahaan atau pemberi kerja tidak mendaftarkan karyawannya, tentu akan ada sanksinya. Sanksinya sendiri berupa teguran tertulis, denda atau tidak mendapatkan pelayanan publik. Itu untuk yang misalnya pemberi kerja tidak mendaftarkan karyawannya. Tetapi untuk selain yang bukan pekerja, maka dia juga akan mendapatkan sanksi administrasi
ketika akan mengakses ke pelayanan publik. Nah lalu nih Mbak Yeni, tadi kan kita sudah menyebutkan kanal pendaftaran peserta, ya kan? Ada macam-macam. Nah kalau misalnya ada peserta yang mau menyampaikan keluhan nih, mungkin karena merasa tidak puas akan pelayanan di suatu aspek nih misalnya, bisa menyampaikan keluhan kemana? Dan apakah setelah peserta menyampaikan keluhannya, apakah dia akan mendapatkan feedback dari petugas BPJS Kesehatan? Baik, iya. Jadi ini tambahan informasi juga untuk Sobat JKN. Jadi kalau misalnya Sobat JKN ingin menyampaikan pengaduan atau bertanya untuk mendapatkan informasi, betul, itu tidak hanya melalui loket di kantor BPJS Kesehatan, juga tidak hanya melalui pelayanan BPJS keliling, tetapi bisa melalui kanal diantaranya adalah care center. Jadi kami ada pelayanan care center 165. Jadi nanti akan ada agen yang akan menjawab ataupun mencatat terkait permintaan informasi atau pengaduan. Jika bisa diselesaikan, maka nanti agen kita yang akan menyelesaikan langsung. Tetapi mungkin jika butuh koordinasi, karena mungkin kejadiannya di Lampung misalnya, maka nanti agen yang akan berkoordinasi dan akan disampaikan berapa standar waktu layanannya. Kemudian juga bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Jadi Sobat JKN jika memiliki atau belum memiliki aplikasi Mobile JKN, bisa mendownload, registrasi, dan di situ ada menu permintaan informasi atau pengaduan, bisa juga melalui situ. Gitu Mbak Rati. Jadi banyak kanal-kanalnya. Jadi permintaan informasi atau pengaduan yang Sobat JKN sampaikan baik melalui Care Center 165, melalui aplikasi Mobile JKN, ataupun datang ke kantor, itu nanti akan diberikan kalau informasi maka akan disampaikan sampai informasinya jelas. Jika pengaduan maka nanti akan diselesaikan sesuai dengan pengaduannya. Tentu dari setiap pengaduan nanti akan ada standar layanannya yang akan disampaikan oleh si penerimanya gitu. Kalau dari agen care center juga nanti akan disampaikan apakah akan dihubungi lagi sore atau besoknya gitu. Karena masing-masing ada perbedaan di standar layanannya. Betul. Berarti ini tergantung dari pengaduannya ya. Betul, apakah bisa langsung diselesaikan oleh petugas atau apakah petugas membutuhkan koordinasi lebih lanjut ke bagian terkait gitu ya. Tapi yang pasti akan ditindaklanjuti berarti kan ya. Akan ditangkap dulu nih masalahnya apa dan disampaikan. Siap Mbak Yen, berarti kan dari obrolan kita tadi ya, bisa diambil kesimpulan nih bahwa BPJS Kesehatan sudah melakukan dan mengupayakan terus-menerus melakukan dan akan terus melakukan, akan terus mengupayakan hal-hal demi kepuasan peserta JKN itu ya. Dan BPJS Kesehatan juga banyak menyediakan kanal layanan untuk mempermudah peserta JKN dalam mengurus administrasi ya. Dan juga dalam menyampaikan pengaduan atau informasi juga. Dan BPJS Kesehatan juga akan terus melakukan reformasi atau inovasi-inovasi untuk lebih mempermudah lagi nih dan mengikuti perkembangan zaman tentunya Mbak Rati. Oke. Nah, Sobat JKN, info yang tadi disampaikan oleh Mbak Yeni legit semua dan pastinya udah nggak bingung lagi kan apa sih sebenarnya program JKN, siapa pesertanya, apa persyaratannya. Pastinya udah paham dong ya. Nah Mbak Yeni, kayaknya sih obrolan kita sudahi dulu sampai di sini ya. Baik. Makasih banyak loh Mbak udah menyempatkan diri hadir menyapa teman-teman kita dan memberikan informasi terkait program JKN. Nah, tapi kalau misalnya Sobat JKN masih sedikit merasa bingung, boleh nih tinggalkan komen di bawah dan akan kita jawab nantinya ya Mbak ya. Insya Allah ya. Dan kalau misalnya nih atau teman-teman punya saran, Kak, nextnya bahas ini dong, boleh banget tinggalkan komentar di bawah. Oke teman-teman, sekian dulu Popmi Podcast JKN di Kota Bumi pada hari ini. Sampai jumpa di Popmi selanjutnya. Bye-bye.